Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat dengan karakternya masing-masing. Ada sahabat yang pemberani yang menemani Rasulullah sejak baru pertama kali memeluk Islam, bahkan sejak ia masih kecil, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi SAW yang jangankan manusia, setan pun takut melihatnya karena terkenal garang, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi SAW di mana para malaikat pun malu ketika bertemu dengannya, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ada juga sahabat Nabi SAW bagaikan mesin penghancur untuk musuh-musuh Islam yang tidak pernah terkalahkan, ialah Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah. Namun salah satu sahabat Nabi SAW yang satu ini yang paling berbeda. Ia adalah Nuaiman. Nuaiman adalah seorang yang sangat hobi minum khamar, namun di dalam hatinya memiliki cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya tujuannya minum khamar adalah agar mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Terkait hobinya minum khamar, pernah ada seorang sahabat Nabi SAW yang lain meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menghukum Nuaiman karena mencoreng nama Islam. Namun Nabi langsung melarangnya seraya berkata, sesungguhnya Nuaiman memiliki cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah Nuaiman, sahabat Nabi SAW, menjadi salah satu kisah yang menarik untuk didengar di bulan Ramadan ini. Nuaiman memiliki nama lengkap Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah yang berasal dari kalangan Ansor. Nuaiman pernah ikut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW, sehingga ia pun juga termasuk kalangan Ashabul Badr. Sahabat Nabi ini memiliki sifat yang lucu dan jahil kepada para sahabat, bahkan termasuk kepada Rasulullah SAW. Kisah ini dimulai dari kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Salah satu sahabat yang ikut adalah Suwaibid bin Harmalah. Singkat cerita, ketika sampai di tempat yang dituju untuk berdagang, mereka pun membagi tugas di sana. Sahabat Suwaibid mendapat tugas menjaga makanan, sementara Nuaiman tidak mendapatkan tugas apa-apa pada hari itu. Saat hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap yang penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah. Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman dahulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni suka berteriak mengatakan bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya mendatangi Suwaibid. Itu ada orang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman kepada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibid yang kemudian dijawab oleh Nuaiman. Wahai Abu Bakar, Suwaibid sudah saya jual. Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu, hingga sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Kisah itu yang membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya di depan para sahabat.
Selanjutnya dikisahkan, sahabat Nuaiman pernah melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayarkan kepadamu harga madu itu. Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya, hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Namun ketika sedang membagikan madunya, sang penjual madu berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut namun langsung memahami situasi itu. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," sabda Rasulullah sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Rasulullah pun meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukir senyum di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Sampai datanglah waktu sahabat Nuaiman radhiyallahu anhu wafat dan mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga di mana kewafatannya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Dikisahkan proses pemakaman jenazah Nuaiman berjalan seperti biasa hingga akhirnya tiba waktu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan makam Nuaiman. Saat Nuaiman wafat, Rasulullah termasuk yang mengkafani dan turun ke liang lahat Nuaiman. Usai pemakaman selesai dan semua yang bertakziah bubar, Rasulullah tetap di atas pusara Nuaiman karena ingin menyaksikan apakah Nuaiman mampu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Saat malaikat Mungkar Nakir bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Nuaiman menjawab dengan lantang, "Allah Tuhanku." Pertanyaan selanjutnya, Nuaiman kembali ditanya, "Siapa nabimu?" oleh malaikat Mungkar Nakir. Lalu Nuaiman pun diam. Kemudian malaikat tersebut mengulang dengan cukup keras, "Siapa nabimu?" Mendapat pertanyaan siapa nabinya dengan cukup keras dari malaikat, Nuaiman berkata kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, jangan keras-keras bertanya siapa nabiku, karena beliau sedang melihat kita dari atas." Nuaiman menjawab pertanyaan malaikat kubur dengan menunjuk langsung ke arah Rasulullah yang berada di atas pusara kuburannya, yang menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya. Dalam keadaan genting ketika berhadapan dengan malaikat Mungkar Nakir pun, Nuaiman masih bisa membuat Rasulullah tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa." Demikianlah kisah jenaka Nuaiman hingga Rasulullah sering dibuat tersenyum bahkan tertawa. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa dalam Islam diperbolehkan bercanda dan tertawa selama tidak melampaui batas dan ada unsur kebohongan dan dosa di dalamnya. Sahabat Nuaiman melakukan semua itu bukan karena ingin jahil kepada Rasulullah, tetapi karena cinta dan ingin menarik perhatian Rasulullah, hingga ia bisa masuk ke dalam hati Rasulullah. Maka ketika Allah memandang hati Rasulullah, maka semua yang ada di dalam hati Rasulullah maka juga akan dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kecerdasan tingkat tinggi untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasul-Nya tanpa harus kerja keras untuk beribadah terus-menerus sepanjang waktu, dan tidak selalu dengan cara beribadah, berjihad atau menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mendapatkan hati dan perhatian Rasulullah. Tetapi Nuaiman membuktikan bahwa caranya sendiri agar bisa masuk ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil. Itulah mengapa Rasulullah sampai memperhatikan Nuaiman saat ditanya malaikat kubur.
Kisah ini juga menyampaikan kepada kita tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni semua apa yang dikatakan Nabi tentang kematian, malaikat kubur, dan pertanyaan di kubur oleh malaikat adalah benar adanya. Juga tentang mukjizat Rasulullah SAW yang mampu mendengar dan melihat dengan jelas keadaan sahabatnya Nuaiman di dalam kubur ketika menghadapi pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.